Nilai tukar rupiah tahun 2025 akan dijaga stabil dengan komitmen tinggi Bank Indonesia, juga fundamental yang baik, inflasi rendah, imbal hasil investasi menarik, dan pertumbuhan tinggi. Stabilitas eksternal juga terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa meningkat. Pertumbuhan kredit kami perkirakan akan meningkat 11-13% pada tahun 2025 dan 2026. Stabilitas sistem keuangan juga terjaga. Hasil stres test menunjukkan ketahanan sistem keuangan kita dari dampak gejolak global. Ekonomi keuangan digital juga meningkat pesat. Transaksi e-commerce, digital banking, uang elektronik, semuanya tumbuh tinggi. Ke depan, kita harus lebih waspada. Sekali lagi, dunia masih terus bergejolak. Akankah Indonesia berdaya tahan seperti selama ini? Kita harus optimis. Mari kita perkuat sinergi untuk melindungi negara, bangsa, dan rakyat dari gejolak global. Di bidang ekonomi, mari memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Sinergi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional perlu semakin kita perkuat, khususnya dalam 5 area penting berikut ini. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong permintaan domestik khususnya konsumsi dan investasi. Ketiga, sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional. Keempat, sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian. Dan kelima, sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional. Stabilitas sangatlah penting bagi negara manapun untuk bisa tumbuh tinggi. Kredibilitas Indonesia diakui secara internasional sebagai negara dengan disiplin tinggi. Itulah kunci ketahanan menghadapi gejolak global. Sinergi fiskal dan moneter yang sangat erat perlu semakin kita perkuat ke depan dalam pengendalian inflasi, defisit fiskal, stabilisasi rupiah, dalam penerbitan SBN pemerintah, dan juga operasi moneter Bank Indonesia, juga efektivitas peraturan DHE SDA. Sinergi KSSK menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus implementasi Undang-Undang P2SK dalam pengawasan dan resolusi permasalahan lembaga keuangan, pendalaman pasar keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, konsumsi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan, khususnya golongan masyarakat bawah, dengan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Sektor padat karya perlu menjadi prioritas pemerintah. Hilirisasi pertanian dan perikanan, perumahan khususnya perumahan rakyat, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Hilirisasi pangan pencipta lapangan kerja yang besar, mendukung pengendalian inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan tinggi mengharuskan pula transformasi di ekonomi di sektor real. Produktivitas perlu kita naikkan lebih tinggi. Tingginya biaya investasi perlu kita turunkan, mengejar ketertinggalan PMA dari negara tetangga. Karenanya modal perlu kita naikkan dengan perbaikan iklim investasi, akselerasi realisasi PMA, dan mendorong sektor padat modal. Kenaikan tenaga kerja perlu kita dorong dengan pendidikan vokasi, termasuk sertifikasi profesi dan stimulus di sektor padat karya. Produktivitas dikejar dengan infrastruktur dan rantai pasok nasional ke global. Digitalisasi ekonomi, sistem pembayaran, jasa keuangan, dan perkantoran juga bisa menaikkan produktivitas. Dengan sinergi kelima kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, ekonomi Indonesia insya Allah bisa tumbuh lebih tinggi. Stabilitas makroekonomi terjaga. Kami mendukung 40 proyek pemerintah
dalam Asta Cita yang akan mendorong kapasitas dan produktivitas ekonomi nasional ke depan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi melalui peningkatan modal, penyerapan tenaga kerja, dan kenaikan produktivitas. Pada waktunya nanti kami akan mohon arahan Bapak Presiden. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, kami di Bank Indonesia berkomitmen untuk semakin memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, KSSK, dan berbagai pihak, memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional, mencapai pertumbuhan tinggi menuju Indonesia emas. Pada tahun 2025, dengan berlanjutnya gejolak global, kebijakan moneter akan tetap pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan yang kami sebut pro-stability and pro-growth. Sementara 4 kebijakan kami, yaitu kebijakan makroprudential, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah akan kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth. Di bidang kebijakan moneter, pertama, suku bunga BI rate untuk sementara ini kami pertahankan karena gejolak global mengharuskan kami fokus pada stabilisasi rupiah. Kami terus mencermati peluang BI rate untuk dapat turun lagi dengan terkendalinya inflasi dan dalam sasaran di 2025-2026 dan perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja respon suku bunga BI rate lebih lanjut akan kami sesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan ekonomi domestik. Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global akan menjadi fokus kami melalui intervensi secara spot, forward, dan juga pembelian SBN dari pasar sekunder. Ketiga, operasi moneter pro market untuk efektivitas transmisi kebijakan, aliran masuk portofolio asing, dan pendalaman pasar uang. Keempat, kecukupan cadangan devisa dijaga, pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional, instrumen penempatan falas DHE, SDA akan terus kami perluas sehingga menarik bagi para eksportir. Di bidang kebijakan makroprudential kami akan terus menempuh kebijakan makroprudential longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2025. Pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudential untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja. Jumlah insentif juga akan kami naikkan dari 259 triliun menjadi 283 triliun mulai Januari 2025 ini. Dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar. Kedua, rasio penyangga likuiditas makroprudential tetap longgar. Demikian pula kebijakan uang muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif. Ketiga, penguatan surveillance sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, OJK, LPS dalam KSSK. Di sistem pembayaran digitalisasi terus kami akselerasi di tahun 2025 sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025-2030 yang kami luncurkan 1 Agustus 2024 yang lalu. Melalui 5 inisiatif, pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi, dan juga rupiah digital. Dengan semboyan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pertama, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI Fast akan kami kembangkan dan terkoneksi dengan fast payment industry. Modernisasi Bank Indonesia RTGS yang multi currency dan standar nasional. Demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan payment ID dan BI Payment Info.
Kedua, konsolidasi industri sesuai kemampuan, transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur. Klasifikasi menjadi PSP utama dan non-utama. Ketiga, inovasi kris kami akan perluas dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant. Kami juga akan berkolaborasi dengan ASPI untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center atau BIDIC. Keempat, perluasan kerjasama kris dengan sejumlah negara tidak hanya di ASEAN, tapi juga dengan Jepang, dengan Korea, dengan Uni Arab Emirat, maupun dengan sejumlah negara lain. Kelima, eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga kami akan teruskan melalui untuk penyaluran bantuan sosial maupun juga untuk kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Bapak-bapak dan Ibu yang sekalian yang kami hormati, pendalaman pasar uang dan pasar falas akan kami akselerasi. Pada hari ini, blueprint pendalaman pasar uang 2025-2030 kami luncurkan dengan sasaran transaksi repo naik ke 30 triliun per hari pada tahun 2030. Transaksi falas DNDF juga akan kami naikkan menjadi $1 miliar per hari pada tahun 2030. Melalui pertama, peningkatan likuiditas transaksi repo dan DNDF, peran primary dealer sebagai market maker yang terus semakin didorong. Kedua, penguatan pelaku pasar bersama Apuvindo, pengembangan infrastruktur pasar uang yang terintegrasi dengan pasar operasi moneter Bank Indonesia dan sistem pembayaran. Ketiga, sinergi pembiayaan ekonomi dalam forum koordinasi pengembangan sektor keuangan. Bank Indonesia juga terus mengembangkan UMKM dan ekonomi hijau. Gelaran karya kreatif Indonesia untuk UMKM Go Export Go Digital. Pengembangan ekonomi keuangan syariah pada sektor unggulan, khususnya makanan halal dan modest fashion. Demikian juga penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF berskala internasional setiap tahunnya. Di kebijakan internasional, Bank Indonesia terus memperluas kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional. Kerjasama ke bank sentralan, sistem pembayaran, local currency transaction, perjanjian swap bilateral, maupun juga ASEAN Payment Connectivity. Memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional. Persepsi investor kami terus dorong melalui Investor Relation Unit Bank Indonesia. Kami juga terus membangun di bidang kelembagaan, transformasi kebijakan, kelembagaan digitalisasi, SDM juga yang kami terus tingkatkan. Membangun bank sentral berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, melaksanakan amanat Undang-Undang Bank Indonesia, sekaligus implementasi Undang-Undang P2SK, penguatan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan, dan tentu saja kami terus lakukan digitalisasi proses kerja dan organisasi melalui Integrated Digital Center Banking yang akan membawa Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan, didukung pusat data dan kapabilitas artificial intelligence. Kepemimpinan yang profesional, kompetensi tinggi, pengalaman kuat, dan berakhlak mulia melalui budaya kerja, aku bangga BI bermakna. Akuntabilitas dengan laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR, juga transparansi publik. Alhamdulillah, dengan transformasi tanpa henti, pada tahun 2024, Bank Indonesia mendapatkan 6 penghargaan internasional.